Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin nama aku Janur Febrianti Putri. Aku dari jurusan Perbankan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun ini sedang menempuh di semester 6. Nah, di sini aku mau ngejelasin hasil dari mini riset aku dari tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Penerapan Etika Bisnis pada Perilaku Penjual di Aplikasi TikTok Shop. Jadi, sebelumnya, waktu itu aku lagi scrolling TikTok, terus ada video viral nih yang lewat FYP aku. Nah, video itu berisi tentang ibu-ibu yang kena tipu dari penjual nakal di TikTok Shop. Dan kejadiannya ini tuh baru di tahun 2023 ini gitu. Dan akhirnya aku cari-cari beritanya di website berita yang terpercaya gitu. Aku cari buat jadi tugas mini riset ini, tapi ternyata karena terlalu baru, belum ada website berita yang ngebahas tentang masalah ini. Tapi aku nemuin satu website berita terpercaya yang ngebahas kasus yang sama, cuma bedanya eee, kasus ini tuh terjadi di tahun 2022 gitu. Nah, ini dia kasusnya. Kasus beritanya adalah di sini judulnya "Kirim Barang Beda dari Pesanan. Akun TikTok Shop dilarang melapak lagi." Jadi dari berita yang aku baca ini tuh berita yang diambil dari sumber video TikTok juga yang, viral di tahun itu. Nah, kronologinya, jadi ada sebuah akun TikTok milik kurir paket. Dia tuh lagi nganterin paketan COD ke salah satu rumah yang alamatnya tuh nggak disebutin. Nah, di saat dia lagi transaksi COD ini, dia tuh kebingungan karena paketan yang dia kirim ini deskripsinya digital rice cooker. Tapi paket yang lagi dia pegang, barang yang lagi dia pegang, yang mau dia kasih, yang mau dia, tuju ke alamat yang sesuai itu tuh ternyata cuma sebuah kertas dengan berlapiskan map coklat gitu. Nah, eee, di sini mereka ini curiga dong kalau adanya terjadi penipuan di sini. Nah, yang dipertanyakan adalah bagaimana kebijakan keamanan untuk penjual di TikTok Shop sampai adanya terjadi hal-hal seperti ini gitu. Jadi sebenarnya TikTok itu tuh udah punya pedoman keamanan yang sangat ketat buat pengguna maupun, penjualnya. Bahkan di sini tuh nggak jarang kalau video TikTok yang bahkan banyak ya video TikTok dari masyarakat umum gitu yang di-take down karena dianggap mengandung hal yang sensitif gitu. Tentu ini tuh bukan, di-take down itu bukan dilakukan tanpa dasar alasan yang jelas. Jadi mereka ini kayak udah punya pedomannya sendiri, makanya di sini ngebuktiin kalau misalkan TikTok emang ketat banget soal peraturan untuk penggunaannya. Nah, tapi pasti ada sebagian kecil pengguna yang, eee, lolos gitu aja dari pantauan TikTok gitu. Seperti contoh kasus yang ini tuh, eee, kalau misalkan berdasarkan pedoman komunitas TikTok ya, penjual tadi tuh udah masuk ke pelanggaran, dengan alasan pemenuhan penjual, dengan poin menjual barang yang secara signifikan, tidak seperti yang dijelaskan atau significantly not as described atau disingkat SNAD. Nah, penjual yang menjual dan mengirimkan barang SNAD ini, dapat didefinisikan sebagai yang pertama, item atau barang yang secara signifikan ini berbeda dari halaman yang dideskripsikan produk. Selanjutnya, item yang bernilai jauh lebih rendah daripada harga yang diiklankan pada halaman deskripsi produk. Lalu, item yang benar-benar tidak ada atau paket kosong. Terus yang terakhir, item yang bagian atau komponennya kurang dari yang diiklankan pada halaman deskripsi produk. Nah, kalau berdasarkan kasus tadi, udah masuk ke pelanggaran dengan ciri-ciri item yang benar-benar tidak ada atau paket kosong. Nah, yang dipertanyakan lagi, gimana kelanjutannya? Gimana pertanggungjawaban pihak TikTok dalam menangani permasalahan ini? Nah,
Berdasarkan keterangan yang ada di website berita yang aku baca tadi, pihak TikTok ini udah nyelesain masalah dengan menemui si korban untuk meminta klarifikasi langsung dan memberikan kompensasi berupa voucher yang sesuai gitu. Sedangkan untuk si penipunya ini, kabarnya akun TikTok-nya itu udah dinonaktifkan, bahkan izinnya tuh udah ditarik sehingga mereka nggak bisa lagi buat buka toko online di platform itu gitu. Nah, gimana solusi dari permasalahan ini? Permasalahan ini tuh sebenarnya bukan kesalahan dari sistem informasi, bukan kesalahan dari, eee, apa namanya, media elektronik gitu ya, melainkan kelalaian dari si penjual yang di mana hal ini tuh masuk ke dalam teori etika. Jadi yang perlu diwaspadai adalah pada siapa kita melakukan transaksi. Nah, maka dari itu sebaiknya sebelum melakukan transaksi jual beli secara online, kita tuh harus pastikan reputasi penjualnya. Apakah tokonya aktif atau tidak, bintangnya berapa, terus testimoni atau ulasan pelanggannya itu bagus atau enggak. Nah, terus yang kedua, jangan lupa untuk selalu membaca deskripsi dari produknya tersebut. Yang ditakutkan adalah banyak kasus juga kalau misalkan barangnya itu nggak sesuai karena, si pelanggannya ini lalai dan tidak membaca deskripsi produk. Padahal di situ sudah dijelaskan bagaimana produk-produk ini yang dijualnya ini, bagaimana ukurannya berapa dan segala macamnya, tapi ternyata tetap salah, berarti itu adalah kelalaian dari si pembelinya. Lalu yang ketiga, mengutamakan belanja dengan sistem COD. Tapi kalau misalkan kita lagi nggak ada waktu atau kita lagi sibuk, kita nggak bisa untuk melakukan COD di hari-hari biasa gitu. Kita harus, seenggaknya kita harus waspada sama untuk meminta nomor resi dan selalu ngecek ke status pengiriman barang tersebut, apakah udah dikirim, apakah udah sampai mana, itu tuh harus selalu dicek. Terus yang keempat, kalau misalkan barangnya udah sampai, lebih baik tuh bikin video unboxing buat kita jaga-jaga kalau misalkan nanti dibutuhin. Nah, video unboxing itu dibutuhin kalau misalkan nanti, ada barang atau pesanan yang tidak sesuai gitu. Jadi kita bisa ngelakuin pengembalian barang kalau ada barang yang cacat atau nggak sesuai sama pesanannya. Tapi kalau misalkan nggak ada kecacatan atau nggak ada kelalaian dalam pengiriman barang tersebut, dalam barang itu, video unboxing-nya itu bisa dijadiin untuk sebagai ulasan di di produk tersebut supaya nanti pembeli-pembeli lain bisa lebih percaya, bisa lebih, yakin kalau mau beli barang tersebut gitu. Nah, kasus ini tuh rawan banget buat orang awam, apalagi yang lebih sering ngalamin ini tuh orang tua. Walaupun, sebenarnya udah banyak ya korbannya, jadi walaupun pihak dari e-commerce udah punya peraturan yang ketat pun, tetap masih ada aja yang lolos dan bisa ngelakuin aksi kejahatan ini gitu. Jadi kita sebagai masyarakat yang hidup di zaman yang serba digital saat ini gitu, kita harus benar-benar lebih pintar, lebih hati-hati lagi dalam menggunakan media elektronik. Karena sebenarnya perlindungan pertama itu berasal dari diri kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.